Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pertemuan pertama kita ya dalam sesi konseling. Sebelum kita memasuki sesi konseling ini, alangkah lebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Oke, mulai dari Ibu ya. Oke, perkenalkan, nama Ibu Helma Septina. Anda bisa panggil Ibu Helma. Oke, boleh silakan. Baik Ibu, perkenalkan saya Rahma. Ibu bisa panggil Rahma. Oke, berarti Rahma ya panggilannya. Oke. Iya, Bu. Rahma sebelumnya sudah pernah konseling atau belum? Belum, Bu. Berarti ini pertemuan pertama konseling. Iya, Bu. Oke. Sebelumnya Rahma tahu nggak apa itu konseling? Mungkin kalau untuk basicnya aja udah tahu ya, Bu. Tapi untuk lebih dalamnya belum sih. Setahu saya, Bu, konseling itu dimana kita itu bisa mencurahkan bagaimana perasaan kita, dan di situ itu ada seseorang yang kalau setahu saya itu namanya konselor, Bu. Nah, si konselor ini yang akan mendengarkan kita, bagaimana keluh kesah kita itu akan didengar, ataupun mungkin beberapa juga bisa diberikan solusi. Oke, benar sekali. Memang betul, konseling itu adalah suatu proses pemberian bantuan di mana di dalamnya Ibu sebagai konselor akan mendengarkan apa yang akan Sitoh jabarkan terkait dengan permasalahan atau apapun itu, dan juga di sini bukan hanya sekadar pemberian bantuan, tetapi bagaimana cara kita mengentaskan permasalahan, meningkatkan potensi-potensi diri kita secara optimal. Jadi memang tujuan konseling itu, tujuan utamanya memang bagaimana cara mengoptimalkan potensi diri yang ada dimiliki oleh individu, dan juga bagaimana caranya kita mencari solusi atas permasalahan yang sedang terjadi. Oke, bagus sekali. Sebelum kita lanjut ke proses konseling, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa itu konseling. Tadi sudah Ibu jelaskan pengertian konseling itu apa, tujuannya untuk mengentaskan permasalahan dan juga untuk mengoptimalkan potensi diri. Dan juga dalam proses konseling ini kita memegang beberapa azas. Yang pertama ada azas kerahasiaan. Jadi segala apapun yang Rahma ceritakan di dalam proses ini, itu Ibu tidak akan menceritakannya sama sekali di luar dari pembicaraan kita ini. Jadi apapun yang Rahma ceritakan itu tetap untuk kita saja. Di luar dari sesi ini, Ibu tidak sama sekali tidak boleh menceritakan permasalahan yang Rahma ceritakan sebelumnya tanpa persetujuan Rahma sendiri. Dan juga selain itu ada azas kesukarelaan dan juga keterbukaan. Ibu harapkan dalam proses konseling ini Rahma terbuka untuk menceritakan apapun permasalahan yang sedang dihadapi, dan secara sukarela menceritakan semua perasaan yang Rahma rasakan. Dan juga dalam proses konseling ini kita memegang azas kegiatan. Diharapkan juga nanti Rahma sebagai kliennya di sini itu untuk aktif terlibat dalam proses konseling kita, secara terbuka menceritakan apapun permasalahan yang sedang dihadapi. Oke, mungkin ada pertanyaan dari Rahma terkait konseling itu sendiri? Mungkin untuk saat ini belum ada. Oke. Berarti bisa kita mulai sesi konselingnya? Iya, Bu, bisa. Oke, Rahma sudah nyaman dengan tempat duduknya? Sudah nyaman, Bu. Sudah nyaman, oke. Baik, untuk sesi konseling ini apa sekiranya yang bisa kita bicarakan, Rahma? Mungkin untuk pertemuan yang pertama kita ini, saya tuh ingin sedikit berbagi cerita kepada Ibu, karena menurut saya ini tuh sudah tidak mampu lagi saya tahan sendiri gitu, Bu. Jadi sebelumnya ini terkait permasalahan di kemahasiswaan, Ibu. Saya sebagai mahasiswa baru ini memang merasa sedikit gimana ya, kurang sreg gitu, Bu. Jadi sebelumnya di sini saya selaku mahasiswa baru itu saya selaku mahasiswa baru itu
kan memang dituntun oleh kakak-kakak tingkat nih Bu. Iya, betul. Nah, tapi menurut saya bimbingan dari kakak-kakak ini agak over Bu, dimana itu menurut saya beberapa juga mencampuri urusan pribadi. Contohnya begini Bu, kita tahu kita sebagai mahasiswa juga kan sebelumnya kita merupakan seorang pelajar, di mana aturan berpakaian itu ada dan kita sudah tahu. Tetapi di sini untuk kakak tingkat saya, khususnya di jurusan saya yang saya tahu itu sudah menurut saya itu terlalu mengatur Ibu, dimana ini mungkin bukan hanya saya sendiri tapi teman-teman saya juga merasakan itu menurut saya hal itu tidak perlu diatur. Seperti misalnya kita sebagai seorang muslim kita memang menggunakan hijab gitu, lalu kan tidak diatur juga dalam syariat Islam kita harus menggunakan hijab yang seperti apa, tetapi kita memang dianjurkan untuk menggunakan hijab yang menutup dada yang aurat. Tapi di sini hati saya itu memang mewajibkan harus pakai ini gitu. Sementara beberapa mahasiswa itu juga kan punya selera fashion yang berbeda-beda ya. Jadi kayak misalnya saya nyaman pakai jilbab yang seperti ini, tetapi si kakak saya ini mewajibkan saya memakai ini. Akibatnya ketika saya pergi ke kampus untuk belajar, jadi saya merasa kurang percaya diri begitu. Lalu itu mungkin tidak terlalu berat misalnya. Menurut saya yang sangat mengganggu saya itu adalah bagaimana kami itu dididik dengan sangat keras menurut saya. Di sini juga kita kan sebagai mahasiswa nih, kita punya manajemen waktunya, kita udah bisa nih dikit-dikit ngatur waktu, bagaimana kita menggunakan waktu kita sehari ini untuk belajar, mengerjakan tugas, ada juga untuk bermain. Tetapi di sini seringkali kakak tingkat itu membawa kita itu mengajak untuk acara-acara di luar dari perkuliahan Ibu. Tetapi walaupun acara itu di luar perkuliahan, tetapi hal ini memang diwajibkan untuk kami. Padahal itu tidak ada sangkut pautnya dengan perkuliahan. Dan ini menurut saya sebagai mahasiswa baru itu kan merasa masih shock dengan sistem perkuliahan yang seperti apa, lalu tugas yang banyak juga ya Ibu. Lalu ketika saya misalnya di waktu saya yang seharusnya sudah istirahat atau luang untuk mengerjakan tugas, namun malah diajak ke perkumpulan ini, temu-temu ini gitu. Jadi saya merasa tidak punya lagi waktu istirahat untuk mengerjakan tugas, sehingga di sini saya merasa kesehatan mental saya ini memang sedikit terganggu Ibu. Kenapa? Karena saya merasa stres Ibu. Saya tidak punya lagi waktu untuk merefresh otak saya gitu. Karena kebanyakan menerima materi-materi. Nah, lalu Bu, setelah itu mengenai aturan-aturan tadi, apabila kami itu ada sedikit melanggar atau berbuat kesalahan Ibu, nah kita kan sebagai manusia harusnya wajar saja melakukan kesalahan. Tetapi di sini yang kami dapatkan adalah berupa sanksi sosial Ibu, yang itu menurut saya tidak wajar untuk kami. Kenapa? Karena di sini ketika kami membuat satu kesalahan, itu kami akan dihadapkan dengan orang-orang seangkatan Ibu. Lalu kami akan istilahnya kalau menurut saya itu dipermalukan Ibu, karena kalau kesalahan itu kan seharusnya kita tegur saja atau bagaimana, mungkin Ibu lebih tahu ya. Tetapi di sini captain saya itu bertindak terlalu apa ya Bu? Ya menurut saya janganlah seperti itu gitu. Terus oh iya Bu, kami juga tidak jarang mendapat
beberapa kata-kata ibu dari kakak ini. Kami tahu kami memang banyak salahnya, tetapi kita juga manusia, kita punya perasaan. Kalau untuk dikatakan seperti kata-kata kasar itu, saya agak tidak terima ibu. Tetapi di sini kami sama sekali tidak diberikan waktu untuk tidak diberikan kesempatan untuk membela diri. Kami selalu dipojokkan ibu. Mungkin itu dulu ya. Dari apa yang Rahma ceritakan tadi, memang kita sebagai mahasiswa baru tentu belum bisa langsung bagaimana caranya kita menyesuaikan ritme perkuliahan, baik itu dengan tugas-tugasnya, karena kan kita memang baru masuk di dunia perkuliahan itu ya. Jadi Rahma merasa dengan tekanan-tekanan yang diberikan oleh cutting, peraturan-peraturan yang menurut Rahma itu pun kurang baik, dan juga kalian berarti tidak diberikan ruang ya untuk bisa membela diri, untuk berpendapat begitu di jurusan. Oke. Lalu bagaimana tanggapan teman-teman Rahma yang lain? Kalau teman-teman itu sama juga sih, cuman beberapa teman-teman itu mungkin karena kita masih baru juga ya Bu, jadi kita nggak ngerti nih bagaimana apa itu yang namanya konseling di kampus gitu Bu. Jadi teman-teman ini mungkin lebih memilih kayak bercerita ke keluarga atau sesama teman-teman gitu Bu. Dan sebenarnya saya sudah mencoba juga Bu bercerita ke teman-teman, tapi menurut saya yang terjadi adalah ketika saya bercerita, teman saya juga menyampaikan hal yang sama atau yang menurut saya itu merupakan suatu apa ya Bu, istilahnya itu adu nasib gitu Bu. Jadi saya kayak gimana ya, itu kurang puas juga bercerita gitu Bu. Lalu kalau untuk cutting ini Bu, sebenarnya beberapa juga ada yang kayak mendukung kita sebagai maba nih Bu, ada juga yang bantu ini, ada yang kasih solusi juga. Tapi gini Bu, yang cutting yang kalau kata saya itu yang baiknya ini tidak bisa mengcover teman-temannya yang agak seminar ini gitu Bu. Jadi tetap aja yang si cutting ini. Oh iya, kalau untuk kita kan sebenarnya bisa aja nih kayak melapor atau gimana, bercerita kepada siapa supaya si yang bertindak seperti ini tuh bisa dihentikan gitu. Masalahnya di sini kami masih kurang paham kepada siapa kami akan melapor tindakan-tindakan yang seperti itu gitu loh. Oke, berarti dari teman-teman Rahma dan Rahma juga sendiri itu sebenarnya sudah sangat kesal sekali dengan bagaimana cara cutting tersebut memperlakukan kalian, dan juga memang kalau untuk bercerita kepada sesama teman itu bisa kita katakan bahwa memang budaya perkuliahan kita saat sekarang ini memang seperti itu. Walaupun tidak sama rata semuanya, tapi memang cenderung di dunia perkuliahan itu kepada mahasiswa baru terkhususnya itu memang ya adalah hak kuasa si cutting ini untuk mengatur kita. Dan juga ibu sebenarnya juga kurang setuju dengan hal itu, tapi ya kita juga bagaimana caranya supaya kita bisa menghentikan itu kalau orang-orang yang di atas mereka itu sama sekali tidak menegur, sama sekali tidak berbuat sesuatu untuk menghentikan budaya yang seperti itu. Ibu paham sekali dengan perasaan yang telah Rahma sampaikan, bagaimana cara mereka memperlakukan Rahma juga. Terus kalau Rahma sendiri, apa yang sudah Rahma lakukan selain berbagi cerita kepada teman-teman gitu untuk sedikit menyelesaikan masalah ini? Apakah kalian pernah atau Rahma sendiri pernah mencoba memberikan pendapat, lalu bagaimana tanggapan dari kakak-kakak itu sendiri?
Hmm, Kalau untuk ini ya Bu, kalau untuk berpendapat seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya itu kami sama sekali tidak diberi kesempatan untuk berpendapat secara langsung. Tapi kami berpendapat yaitu tadi Bu, kami bercerita ke cutting baik gitu Bu, iya, atau ke iya. teman-teman gitu Bu. Terus kalau eh, menurut saya ini eh, mungkin salah satu cara juga untuk eh, menguatkan mental kita sendiri untuk menghadapi si cutting-cutting yang suka semena-mena ini. Salah satunya itu dengan mendekatkan diri kepada si cutting itu. Jadi banyak sedikitnya kita itu akan lebih terbiasa, atau mungkin karena kita lebih dekat kepada mereka itu mungkin mereka juga akan memiliki sedikit bisalah membawakan dirinya bagaimana si Ade ini gitu. Mungkin itu Bu. Oke, berarti dari Rama sendiri sebenarnya sudah bisa melakukan beberapa hal untuk mengatasi hal-hal tersebut ya, yaitu dengan bercerita kepada sesama teman untuk mengurangi rasa gundah hati gitu ya. Bagaimana caranya menyuarakan kekesalan yang dirasakan supaya ya seperti yang Rama bilang tadi itu sudah benar, supaya rasa kesal yang kita rasakan itu tidak terlalu menumpuk. Dan bagus sekali memang untuk rasa kesal, perasaan marah, perasaan apapun itu yang menumpuk di dalam hati itu memang tidak seharusnya dan sebaiknya memang harus kita keluarkan, kita sampaikan kepada orang lain. Karena kan kata orang ya, memang kalau kita bercerita itu sekitar 50% permasalahan kita itu lebih terasa ringan gitu ya. Dan juga Rahma sudah melakukan bagus sekali. Rahma sudah bisa melakukan cara-cara dengan mendekati cutting itu sendiri supaya mereka juga paham, supaya mereka juga ada kedekatan antara Rahma dan juga cutting itu, sehingga mereka bisalah mentolerir bagaimana caranya berbicara dengan lebih baik lagi. Setidaknya itu sangat menguntungkan sekali untuk kita, dan juga kita bisa membawa teman-teman yang lain untuk merangkul teman-teman yang lain supaya bisa mendekati cutting itu sendiri bagaimana. Dari cerita yang telah Rama bicarakan tadi, yang telah Rama ceritakan tadi, Ibu ada menangkap bahwa kalian juga diharuskan mengikuti kegiatan ini, kegiatan itu. Dan kalau menurut Rahma sendiri tadi itu tuh sebenarnya itu kan di luar konteks perkuliahan ya, tetapi kalian diwajibkan untuk ikut semuanya. Iya Bu, kami diwajibkan untuk ikut, padahal dari aturan departemen atau prodi sendiri itu sebenarnya tidak ada aturan seperti itu Bu. Tapi mungkin ini merupakan suatu acara yang dibuat untuk keuntungan organisasi atau apa itu Bu. Saya juga kurang tahu. Tetapi di sini menurut saya kami itu sangat dirugikan Ibu. Kenapa? Karena di setiap acara itu yang namanya acara di luar aturan prodi Ibu, itu kan ada yang namanya pasti butuh dana gitu Bu. Untuk pelaksanaan acaranya ini butuh dana. Nah, dananya itu selalu saja dikumpulkan dari kami sendiri Ibu. Di mana mungkin ada juga saya juga sedikit paham dengan organisasi ini Ibu. Untuk pelaksanaan acara itu mereka memang menggunakan beberapa sponsor Ibu. Tetapi setiap kami mengikuti acara itu kami kan dipungut insert Ibu. Nah, insertnya itu menurut saya terlalu besar untuk acara yang sekiranya bukan acara yang besar-besaran. Terkadang malah Ibu, acaranya itu hanya berupa seminar, tapi insertnya ini terlalu besar Ibu. Apalagi kami sebagai mahasiswa ini kan tidak semua kita itu sama perekonomiannya Ibu. Tetapi karena kita diwajibkan ini itu, jadi teman-teman ini termasuk saya juga nanti akan sering sekali menghubungi orang tua untuk minta uang ini, minta uang itu, dan itu mungkin juga merupakan apa ya Bu, kayak orang tua itu mungkin juga akan merasa keberatan nih dengan
anaknya ini yang sering sekali meminta uang. Nah, beberapa teman saya juga ada yang sampai berkonflik dengan orang tuanya karena orang tuanya ini agak kurang Keberatan. percaya dengan anaknya, iya, keberatan dan juga kurang percaya karena masa iya sih setiap minggu ada event ini, ada Iya. event itu, masa iya sih setiap minggu ada bayar-bayar gitu. Jadi kayak akhirnya hubungannya ini kurang baik, Ibu. Jadi mungkin itu menurut saya kerugian kami si maba dengan acara yang diadakan cutting-cutting ini. Oke. Rahma tadi bilang kalau bahkan sampai ada teman-teman Rahma yang sampai berkonflik dengan orang tuanya karena hampir setiap minggu itu selalu minta jajan tambahan ya istilahnya untuk bayar kegiatan ini itu. Lalu Rahma sendiri bagaimana? Apakah komunikasinya dengan orang tua bagaimana untuk mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan seperti itu? Kalau saya sendiri, Ibu, karena di sini saya juga bukan orang yang berkecukupan, jadi saya sendiri lebih memilih kayak mengurangi belanja harian saya itu, Ibu. Tetapi di sini karena waktu kita itu sering habis di kampus, Ibu, jadi kayaknya memang susah sekali saya untuk mengatur keuangan tadi, Ibu, karena kita kan seharian nih di kampus, pasti kita merasa lapar juga kan, Bu. Nah, sementara uang ini harus kita hemat untuk acara ini. Kalau kita nggak ikut, nanti ada sanksi gitu. Jadi, nah itu juga penyebab saya merasa stres, Ibu. Kalau mungkin teman-teman yang lain lebih sering minta ke orang tua. Kalau saya mungkin itu, Bu, saya lebih memilih untuk berhemat gitu, Bu. Tapi itu tadi malah berdampak ke gimana, Bu, mental saya gitu, Bu. Karena saya jadi stres, saya kayak kalau abis banyak pikiran itu kan, Bu, kita jadinya pas perkuliahan juga malah jadinya nggak fokus gitu, Bu. Betul. Nah, jadi Rahma juga bingung ya, ini gimana caranya mau mengumpulkan uang, nanti kita harus bayar ini, tapi di satu sisi Rahma juga tidak mau gitu ya memberatkan orang tua dengan biaya-biaya tambahan yang harus dikeluarkan setiap minggu di luar uang jajan gitu ya. Tapi di satu waktu Rahma juga sedikit stres dengan itu, sedikit keberatan, kesulitan untuk mengatur keuangan Rahma sendiri ya. Oke. Sebelumnya masalah yang seperti ini tuh sudah pernah diceritakan kepada orang tua atau bagaimana? Mungkin kalau untuk bercerita ke orang tua itu saya gini, Bu, karena saya tidak ingin membebani orang tua tadi, jadi saya lebih membawakan masalah ini tuh kayak bercanda gitu, Bu. Padahal sebenarnya saya ini ingin berkata yang jujur gitu. Mungkin ini juga kurang kesampaian maksud saya, jadi ya seperti itu, Bu. Jadi kayak keuangan itu tadi masih juga seperti yang kemarin-kemarinnya gitu, Bu. Oke, bagus sekali. Tapi kalau menurut Ibu, memang seharusnya apapun yang kita rasakan di dalam dunia perkuliahan ini, apapun kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama perkuliahan ini, memang harus kita komunikasikan bagaimana baiknya, bagaimana cara yang baik mengkomunikasikannya kepada orang tua. Ibu dulu juga seperti itu, susah sekali untuk mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan yang ada, biaya-biaya tambahan yang ada kepada orang tua. Tetapi balik lagi, kita kan juga nggak mau memberatkan gitu ya orang tua kita bagaimana. Bagus sekali Rahma sudah bisa mengkomunikasikannya kepada orang tua. Setidaknya apa yang Rahma rasakan itu sudah tercurahkan walaupun belum sepenuhnya karena tidak mau memberatkan beban orang tua begitu. Oke. Dari apa yang sudah Rahma sampaikan tadi, sebenarnya Rahma sudah bisa ya bagaimana caranya untuk sedikit mengatasi perasaan berat hati, perasaan kesal yang Rahma rasakan terkait dengan baik itu peraturan-peraturan cutting, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di selama perkuliahan yang di luar jadwal perkuliahan kita, dan juga bagaimana cara-cara cutting itu sendiri mengkoordinir kalian, memerintah kalian di dalam dunia perkuliahan. Bagus sekali Rahma, mungkin ada lagi yang ingin
diceritakan? Tidak? Mungkin untuk kali ini itu saja, Ibu. Oke. Oke. Mungkin kita berkomitmen setelah dari sini, boleh Rahma sampaikan apa yang akan Rahma lakukan selanjutnya. Misalnya nanti kalau ada kejadian-kejadian serupa yang muncul lagi gitu di dunia perkuliahan, mungkin dari cerita-cerita Rahma tadi itu apa yang akan Rahma lakukan? Mungkin di sini setelah saya mengalami sendiri, Ibu, untuk kedepannya mungkin di sini kan saya sudah akan naik ke tingkat selanjutnya, Iya. kan, Ibu. Jadi menurut saya juga akan merasakan yang namanya cutting, Iya, Ibu. iya. Kalau saya sendiri itu akan sangat menjaga nih si adik ini, bukan dalam artian yang menjaga melindungi seperti itu, Iya. ya, tetapi maksud saya karena saya sudah tahu bagaimana rasanya jadi maba yang disepelekan oleh cutting, jadi menurut saya itu tidak akan semena-mena. Nah, dan jika cutting itu sendiri dari teman-teman saya yang akan menyakiti si adik ini, itu saya sendiri yang akan menegur ibu. Tetapi kalau untuk kakak yang masih kakak nih, untuk saya mungkin itu saya juga nggak bisa apa-apa sebenarnya, Bu. Tapi mungkin untuk kita ada juga yang namanya itu kakak angkat, di mana adik-adik ini akan mencari kakak. Nah, semisalnya nih saya menjadi kakak angkat dari si maba, nah saya akan menyampaikan kepada adik saya ini supaya dia tuh seperti ini loh cara menanggapi perilaku-perilaku seperti ini terhadap diri kita gitu. Seperti ini cara untuk kita itu bisa terima dengan apa yang terjadi gitu. Mungkin kalau seperti istilahnya kita itu tidak bisa menutup mulut orang, tetapi kita bisa menutup telinga kita sendiri, gitu, Bu. Bagus sekali. Memang tidak semua hal di lingkungan kita itu bisa kita kontrol, tetapi kalaupun memang ada hal-hal yang kurang menyenangkan terjadi di lingkungan kita, orang-orang tersebut kita tidak bisa mengontrol, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Kita tidak bisa mengontrol setiap orang untuk bersikap sebagaimana yang kita mau, tetapi balik kepada diri kita sendiri, bagaimana cara kita menghadapi, bagaimana cara kita mengontrol diri, perlakuan-perlakuan yang mereka berikan kepada kita. Bagus sekali, Rahma. Berarti Rahma bukan tipe cutting yang mau membalas dendam gitu ya? Enggak sih, Bu, karena ya gitu, Bu, kalau kita masih nerusin budaya yang menurut saya ini budaya kotor, kalau kita terusin itu nanti sepanjang zaman dia itu akan ada. Nah, menurut saya lebih baik kita sendiri sudah cukup kita merasakan. Untuk orang di masa depan itu jangan lagi. Bagus sekali, Rahma. Ibu doakan selanjutnya budaya-budaya seperti ini, perlakuan-perlakuan buruk yang seperti itu tuh tidak akan terjadi lagi, khususnya kepada Rahma sendiri. Semoga perkuliahan Rahma selanjutnya tetap berjalan dengan lancar, dengan baik-baik saja. Tetap semangat, karena ya ini masih awal di dalam dunia perkuliahan. Nanti pasti masih banyak lagi hal-hal tidak terduga yang akan kita temukan di dalam dunia perkuliahan. Dan juga tetapkan dalam hati, pegang dalam hati prinsip yang telah Rahma sampaikan tadi, bahwa setiap permasalahan itu memang harus kita komunikasikan, harus kita diskusikan dengan teman-teman kita, dengan orang tua kita, supaya perasaan-perasaan kesal tadi itu tuh tidak kita pendam sendiri, dan akhirnya itu akan menjadi penyakit yang lebih besar lagi untuk kita ke depannya. Ya, bagus sekali. Rasanya untuk sesi konseling pertama kita ini sudah banyak yang Rahma ceritakan, dan juga Rahma sudah mengetahui tadi ya bagaimana caranya untuk mengatasi permasalahan yang Rahma rasakan tadi. Oke, untuk pertemuan selanjutnya
apakah menurut Rahma di konseling ini semua permasalahannya sudah terselesaikan? Kalau belum, kita bisa mengatur untuk pertemuan selanjutnya, sesi konseling selanjutnya. Bagaimana Rahma? Kalau untuk saat ini Ibu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dulu Bu. Tetapi untuk permasalahan itu masih ada Ibu. Iya. Mungkin kalau di lain kesempatan saya itu masih butuh konseling bersama Ibu karena Iya. saya merasa setelah saya bercerita dengan Ibu saya merasa sedikit lega gitu Bu. Dan juga sepertinya mungkin karena Ibu adalah orang yang berpengalaman juga, setelah bercerita sama Ibu, mendengar tutur kata dari Ibu, saya merasa lebih ternyata ada orang yang mengapresiasi sikap kita yang ternyata seperti ini gitu. Terus juga memberikan saran-saran gitu. Saya rasanya senang sekali pada sisi konseling ini Bu. Mungkin saya memang selanjutnya akan datang lagi kepada Ibu. Oke Pak, ya Pak apa-apa. Nanti kalau memang sekiranya ada lagi permasalahan-permasalahan yang menurut Rahma, aduh aku kayaknya perlu bercerita nih. Nah nanti bisa Rahma hubungi langsung Ibu ya. Rahma sudah tahu kan nomor HP Ibu, kontak Ibu? Sudah Ibu, saya sudah follow Instagram Ibu juga. Aduh, oke. Nanti kalau ada lagi yang ingin dibicarakan, yang ingin disampaikan, Rahma bisa langsung mengontak Ibu ya. Oke, terima kasih juga Rahma sudah mau bercerita untuk datang ke sini. Semoga kedepannya perkuliahan Rahma berjalan dengan lancar, dengan baik, dan juga tetap komitmen menjadi cutting yang mau mengemban adik-adiknya gitu ya. Jangan mau meneruskan budaya-budaya yang menurut Rahma itu buruk gitu ya. Oke, terima kasih Rahma sebelumnya. Baik, terima kasih juga Iya, Ibu iya. sudah mendengarkan cerita saya pada kesempatan kali ini Ibu. Oke, boleh kita tutup lagi sesi konseling kita. Terima Iya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi